Selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil hari ini menceritakan yang kita rayakan hari ini, yakni Hari Raya Kebangkitan Kristus. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa orang pertama yang menyaksikan kubur kosong adalah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena. Ketika Maria menemukan kubur Yesus kosong, ia kemudian pergi menemui para rasul, hadir dalam perkumpulan itu dan menceritakan tentang kubur yang kosong. Kemudian para murid atau para rasul, kemudian di bawah pimpinan Petrus sendiri, pergi ke kuburan itu untuk melihat benar tidakkah yang diceritakan oleh Maria Magdalena bahwa kubur kosong. Dan memang benar kubur kosong dan di sana jenazah Yesus tidak terdapat lagi di sana. Peristiwa ini kemudian membuat mereka mengingat kembali semua apa yang telah diwartakan oleh Yesus, apa yang telah dikisahkan oleh Yesus, apa yang telah dipesankan serta diperingatkan oleh Yesus kepada mereka sehubungan dengan siapakah Yesus sesungguhnya. Situasi kubur kosong ini semakin menumbuhkan iman mereka untuk memahami apa yang diajarkan Yesus, mengerti dan percaya bahwa Kristus telah bangkit. Dan kisah kebangkitan itu dapat kita jumpai nanti dalam bacaan pertama bagaimana kesaksian Petrus. Yesus yang bangkit kemudian menemui para rasul, menunjukkan dirinya kepada mereka, dan kemudian hal itu membuat mereka semakin percaya, semakin dikuatkan. Yang dalam hal ini tidak hanya menumbuhkan iman mereka, tapi juga semangat mereka untuk menerima tugas perutusan Kristus, yakni menjadi saksi. Saksi tentang Kristus yang bangkit, saksi yang mewartakan kasih dan cinta dan belas kasih Allah yang sungguh-sungguh menghadirkan kehidupan dan keselamatan bagi setiap yang beriman kepadanya dan bagi semua orang yang menerima kesaksian mereka lalu mengimani Kristus serta mengikutinya. Terkait dengan ini, dalam bacaan kedua, Paulus menceritakan kesaksiannya sekaligus mengajak para jemaatnya agar mereka lebih memperhatikan perkara-perkara di atas atau perkara-perkara tentang surgawi daripada perkara-perkara tentang duniawi. Apa yang dipesankan oleh Paulus ini sungguh-sungguh lahir dari suatu penghayatan iman yang mendalam tentang dirinya dalam kesatuannya dengan Allah dalam Kristus, yang kemudian berkat kesatuan dan imannya dalam kesatuan dengan Allah itu, Paulus dituntun oleh Roh Kudus untuk kemudian menjawabi perutusan Kristus untuk hadir di tengah persekutuan manusia, memberikan kesaksian tentang Kristus, kesaksian tentang sabda Allah, menghadirkan rahmat, belas kasih dan pengampunan bagi setiap yang mendengar dan menerimanya, agar mereka beroleh hidup dan keselamatan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang beriman yang telah mempersatukan diri kita dengan Kristus. Entah seperti apapun cerita awal mula, kemudian kita mengimani Kristus. Mungkin ada di antara kita yang mengimani Kristus karena iman warisan dari orang tua. Lewat penceritaan mereka, pengalaman hidup mereka, hidup doa mereka, kesaksian iman mereka.
Yang juga hal itu kemudian sejalan dengan pertumbuhan keyakinan dalam diri kita akan iman kita dengan Kristus dalam gereja Katolik. Atau mungkin ada di antara kita seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus mungkin ketika kita berjalan di suatu perjalanan. Entah perjumpaan dalam kesaksian iman dari orang-orang yang mengimani Kristus, atau mungkin kesambar petir tapi tidak kena. Kaget kemudian ingat Tuhan, seperti Paulus mungkin. Atau juga mungkin karena lewat penginjilan, pewartaan dari pelayan-pelayan gereja, tak dari katekis, dari pengurus KBG mungkin, atau dari pengurus lingkungan, atau mungkin dari sahabat-sahabat kita yang dekat dengan kita, yang sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan dan kesaksian iman mereka dalam hidup secara baik. Yang mana hal itu menyentuh hati kita, membuka pintu batin dan jiwa kita, pikiran dan kita, dan menguatkan hati kita untuk mendengar lebih dalam, mengenal tentang Kristus, mengimaninya, dan mengikutinya. Dan ada banyak cara, mungkin situasi di antara kita semua yang berbeda-beda, bagaimana kemudian kita memilih mengimani Kristus dalam persekutuannya dalam gereja Katolik. Tapi apapun yang melatar belakangi awal dari perjumpaan kita dengan Kristus, yang kemudian menumbuhkan iman kita kepada Kristus, yang menguatkan hati kita, memberanikan kita, menyiapkan diri kita, menyetujukan diri kita bahwa mau bersatu dengan Kristus, kemudian mengikutinya dalam gereja Katolik, itu pasti setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi hal yang paling utama, yang melebihi semua kisah itu adalah bagaimana sikap hati. Hati yang terbuka, hati yang mau mendengar, hati yang tidak hanya melihat, tetapi menjadi pribadi yang mendengar, melihat, merasakan, memahami, dan mencoba menghayati. Yang tidak hanya menghayati secara internal dalam hati, tapi terungkap lewat sikap dan perilaku hidup, lewat cara pandang, cara kita mendengar, cara kita bersosialisasi, yang sungguh-sungguh mengungkapkan kesaksian hidup tentang Kristus yang nampak dalam segala nilai-nilai belas kasih yang tampak dalam diri kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang lain, atau terhadap siapa saja yang kita jumpai, dan dalam situasi apa saja dan di mana saja. Itu yang penting. Atas perjumpaan dan persekutuan dengan Kristus, sebagaimana para rasul, ketika mereka berjumpa dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus membuat mereka mengimani Kristus dan melihat bahwa Kristus sungguh putra Allah yang hadir, yang menyatakan kesaksian tentang belas kasih Allah dalam seluruh rencana karya penyelamatannya bagi dunia. Hidup bagi mereka, hadir bagi mereka, ada bersama mereka. Persekutuan para rasul dengan Kristus, hal ini tidak hanya menumbuhkan pengetahuan mereka tentang keimanan mereka kepada Allah dalam Kristus, tapi sungguh-sungguh membatin dalam diri mereka, yang kemudian mereka hayati dengan sepenuh hati, dengan melewati berbagai persoalan dan tantangan, bahkan meninggalkan keluarga mereka, lalu pergi mewartakan, memberi kesaksian itu tentang Allah, kemanapun, dimanapun, dalam situasi apapun, bahkan seperti Kristus mengutus mereka ke tempat di mana banyak singa dan serigala sekalipun. Tapi mereka tidak takut karena dua hal mereka percaya. Mereka percaya Tuhan bersama mereka, Kristus bersama mereka, dan kuasanya menyertai mereka dalam naungan Roh Kudus. Kedua, keyakinan mereka bahwa mereka tidak sendirian,
Sebab selain Kristus menambah mereka dalam kuat kuasanya, mereka ada bersama dengan orang lain, bersama dengan teman-teman mereka, yang senantiasa saling mendoakan, saling menguatkan, saling menuntun, dan bekerja sama, bergerak bersama, untuk membutuhkan kesaksian tentang Kristus, menghadirkan belas kasih Allah, agar setiap orang mengalami kehidupan, kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dua hal utama. Dan atas semuanya itu, dari peristiwa perayaan kita pada hari ini tentang kebangkitan Kristus, dan lewat pengalaman iman, jemaat-jemaat perdana yakni para rasul, para murid, dan juga Paulus, hal ini memberikan inspirasi tiga hal kepada kita. Ketiga hal ini tidak lain sebagaimana gaungan dari sinode gereja universal, yakni bergerak bersama untuk mewartakan kesaksian tentang belas kasih Allah dalam hidup yang menghadirkan kegembiraan, kehidupan, dan keselamatan bagi semua orang atau bagi keluarga manusia. Dan ketiga hal ini, bagaimana kesaksian gerak bersama itu dapat terwujud, maka mereka harus memiliki tiga hal ini. Pertama, hidup persekutuan. Terkait dengan ini, hidup persekutuan kita, iman kita akan Kristus telah melibatkan kita untuk mengalami persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus atas dasar iman kita. Iman yang menuntun kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak hanya menyegarkan hati kita, menyegarkan pikiran kita, tapi sungguh-sungguh menempatkan kita pada situasi yang agung, yang mulia dalam kebersamaan dengan Allah, yang menjadikan kekuatan, sumber kehidupan, dan jaminan keselamatan bagi kita. Pengalaman persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus ini atas dasar iman kita hanya ada sungguh-sungguh terhayati jika kita hadir dalam persekutuan bersama kita, terutama dengan orang-orang seiman, kedua dengan siapa saja dalam artian keluarga manusia di dunia ini. Persekutuan kita dengan sesama seiman oleh karena iman kita akan Kristus, yakni persekutuan dalam gereja Katolik. Baik persekutuan dalam keluarga Katolik itu sendiri, dalam satu keluarga ayah, ibu, dan anak, persekutuan di lingkungan KBG, persekutuan di stasi, persekutuan sebagai gereja paroki, persekutuan sebagai kuskupan, dan persekutuan sebagai gereja universal. Disitulah kita menyatakan diri bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Maka kalau persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus ini sungguh-sungguh menampakkan kasih, pertama terhadap diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, melayani diri sendiri, menguatkan diri sendiri untuk setia dalam iman penuh cinta kepada Allah, di mana hal ini kemudian dibuktikan lewat persekutuan dalam keluarga, menampakkan cinta dan belas kasih kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada sahabat-sahabat dan keluarga dalam serumahnya. Maka jika dalam satu rumah antara ayah dan ibu, anak-anak dengan orang tua masih setiap hari bertengkar, masih setiap hari belum bisa saling menerima satu sama lain, masih setiap hari saling menyalahkan satu sama lain, berdoalah lebih banyak, mintalah Roh Kudus supaya sungguh-sungguh ada dalam kesatuan dengan Kristus. Karena itu sudah memberi sinyal, memberi tanda bahwa kita jauh dari Allah. Betul? Atau tidak yakin? Ya, itu salah satunya. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersatu dengan Allah dalam Kristus dalam iman, maka hati kita pastilah lebih cerah, pikiran kita pastilah lebih cerah, jiwa kita pasti lebih tenang. Kita lebih bijak dalam menanggapi situasi dan lebih terbuka untuk melihat hal-hal lain yang lebih menyatukan, lebih melayani, lebih menerimakan satu sama lain, dan saling menguatkan satu sama lain. Maka jika hal berbeda yang muncul dalam keseharian kita dalam keluarga, yang membuat keluarga itu selalu bertengkar sana sini, entah masalah sekecil apapun,
berdoalah. Karena mungkin kita telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, persekutuan kita dengan Allah dalam Tritunggal Maha Kudus juga sungguh-sungguh kuat. Itu dinyatakan dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Entah di KBG, entah di lingkungan, entah di stasi, entah di paroki. Bagaimana kehadiran kita di sana, bagaimana keterbukaan kita di sana terhadap mereka, dan kesiapsediaan kita. Berdoa bersama mereka, melayani mereka, memberi diri kita untuk apapun yang bisa kita lakukan bagi kebaikan bersama. Maka kalau sampai sekarang masih ada di antara kita yang masih punya sakit hati, dendam, dan sulit mau bekerja sama dengan saudara-saudara kita seiman dalam KBG, dalam lingkungan, di paroki, berdoalah kembali. Mintalah Roh Kudus agar mencairkan hatimu, melepaskan sikap dendam dan benci, dalam arti biarlah kebaikan dan terpukulas kasih Allah itulah yang tinggal dalam hati. Kedua, perkumpulan jadi persekutuan kita dengan Allah yang melahirkan kebaikan dan kehidupan bagi kita, dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan seiman, dan juga dengan orang lain, bukan hanya seiman. Jangan besok-besok lihat, oh dia dari gereja tetangga, oh, dia di sana, gue di sini. Jalan pun beda, kau jalan di sebelah kiri, aku di sebelah kanan. Ya jalannya satu. Jalan kalau dari kiri ya kiri, kanan ya kanan. Dengan siapa saja persekutuan dengan keluarga manusia. Disitulah kita menampakkan kita sungguh orang yang beriman atau tidak. Sungguh orang yang dihidupi oleh karya Roh Allah atau tidak. Orang yang sungguh terbuka hatinya membiarkan Kristus tinggal hidup, bertumbuh dan berkarya dalam diri atau tidak. Di situ bisa ditampakkan. Kedua, orang yang mengalami persekutuan dengan Allah sebagaimana para rasul dengan Kristus. Mereka bersekutu dengan Kristus, mengalami persekutuan dengan Kristus, mengalami persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Yang tidak hanya menyatakan sikap dan belas kasih mereka, tapi menyatakan kesiapsediaan mereka untuk terlibat aktif. Memberi diri untuk melayani orang lain, siap setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Jadi nilai kedua adalah terlibat partisipasi aktif. Kan kau tanya, apa yang Tuhan mau berikan kepadamu? Tapi bertanyalah, apa yang mau kau berikan kepada Tuhan sebagai syukur? Salah satunya adalah terlibat aktif. Aktif untuk menghidupi iman, itu pertama. Aktif untuk mengeluarkan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Aktif untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk dalam hati. Biarkanlah Roh Allah yang cerah saja yang tinggal. Aktiflah berdoa, aktiflah bertobat, aktiflah mengaku dosa. Supaya kita hidup dengan sehat, hidup dengan tulus, hidup dengan pencerahan. Sehingga jangan sikit-sikit hanya gara-gara minum kopi kemudian pening yang disalahkan Tuhan. Ada yang seperti itu dah. Gara-gara kopi, ya Tuhan yang buat kopi ini, karena dia yang menumbuhkannya. Jadi dia kasih racun situ, saya minum, saya sakit jantungan, pikiran jadi tidak cerah, tidak enak kopi. Kopi kok disalahkan. Yang salah siapa? Kita tidak menjaga hati dan pikiran kita. Karena orang kalau mau sehat, jaga hatinya, jaga pikirannya. Kalau itu sehat, maka tubuh pun sehat. Amin. Mulai sekarang jaga hatimu, jaga pikiranmu dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi terlibat aktif. Kalau selama ini belum bisa aktif untuk terlibat, memberi diri, melayani keluarga dengan baik, dengan setulus dalam situasi apapun. Begitu juga dalam lingkungan kehidupan menggereja, entah KBG, lingkungan maupun kelompok lingkungan sebagai masyarakat. Kalau kita belum hadir dengan segala kebaikan kita, maka itu memberi sinyal iman kita belum sedalam seperti dalam persekutuan dengan Kristus. Itu saja sinyalnya. Jadi sinyalnya itu bukan hanya 3G lagi, bukan hanya 4G, lebih dari 5G. Kan itu. Itu sinyal memberikan catatan untuk diri. Terakhir,
Orang yang sungguh-sungguh mengalami persekutuan dengan Allah dalam Kristus, yang ditampakkan dalam persekutuan dengan keluarga, kelompok seimannya, dan juga bersama keluarga manusia, dengan selalu menghadirkan satu hal utama yang selalu dibawanya sebagai ungkapan iman dan penghayatan imannya kepada Allah adalah menyatakan belas kasih Allah. Karena inilah visi perutusan Kristus ke tengah dunia. Menyatakan belas kasih Allah, di mana belas kasih inilah yang menghadirkan kehidupan dan keselamatan bagi semua orang. Dan visi belas kasih ini mencapai puncaknya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka kita pun ini mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, kita bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang Allah, menjalankan misi Kristus, misi Allah, yakni mewartakan belas kasih Allah lewat nilai-nilai keimanan kita yang ditampakkan dengan pemberian diri kita secara utuhnya, yang mana dari segala pelayanan kita lewat kesaksian kita tentang Kristus, hal itu menghadirkan kegembiraan, sukacita, kehidupan, dan keselamatan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi kalau tiga hal ini belum tampak dalam hidup kita, baik secara pribadi, baik sebagai keluarga, baik sebagai satu persekutuan gereja, mari kita berdoa lebih kuat lagi. Mari kita sediakan waktu lebih banyak lagi untuk berdoa, membaca, merenungkan kitab suci, bermeditasi, membuka mata batin kita, batin jiwa kita, membuka pikiran dan pendengaran kita, penglihatan kita. Biarkanlah roh Allah mencerahi itu semua, agar mengalir dalam diri kita, agar ditumbuhkan iman kita, dibangkitkan semangat kita, sehingga kita siap sedia untuk bersaksi tentang Allah, mewartakan belas kasih-Nya dalam diri kita, keluarga, dan semua orang, sehingga dengan demikian nama Allah tidak hanya dimuliakan, tapi kita semakin dikuduskan, semakin dicucikan, semakin dijamin kehidupan dan keselamatan, dan orang lain pun mengalami belas kasih Allah itu, merasakan kegembiraan dan sukacita, dan juga terjamin hidup dan keselamatan mereka. Amin.